Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Jumat Pekan Advent keempat 23 Desember 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka memberi nama Yohanes. Kelahiran Yohanes dengan berbagai peristiwa hidup yang dialaminya merupakan suatu rangkaian panjang dari kasih Tuhan. Bukan saja yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet, melainkan semua bangsa manusia. Yohanes yang berarti Tuhan itu Maha Rahim. Nama itu diberikan Tuhan dan sekaligus menjadi semangat yang menjiwainya. Yohanes memaklumkan kasih Tuhan yang agung kepada umat manusia. Maka pentinglah bagi manusia yang dikasihi Allah untuk bertobat agar mereka bisa mengenyam kasih Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu saja kita masing-masing mempunyai nama. Tidak semua orang tahu arti namanya sendiri. Namun sebagai orang yang dibaptis, kita mempunyai satu nama, yaitu yang disebut dengan nama baptis, yakni nama yang dikenakan kepada semua pengikut Kristus. Maka sebagai pengikut Kristus, sadarkah kita akan identitas kita? Apa saja yang sudah atau kita persiapkan untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus? Apakah kita bisa membagikan kasih Allah kepada sesama kita? Apakah pertobatan kita telah mencapai level yang membesarkan hati kita? Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui peristiwa hari ini di mana Elisabet melahirkan seorang anak dan diberi nama Yohanes,
Marilah kita berjuang selalu untuk menjadi diri kita yang Kristiani, yaitu menjadi manusia yang siap sedia berbenah diri untuk membagikan kasih Tuhan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes nama yang penuh makna karena memaklumkan kasih Tuhan. Maka mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama belajar dari Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis selalu membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Maka mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat Yesus Kristus dengan cinta kasih, dengan berbagai kasih kepada sesama kita. Semoga dengan permenungan singkat ini iman kita semakin dikuatkan. Ya Tuhan Allah kami, sadarkanlah kami selalu akan identitas sebagai anak-anak-Mu. Bantulah kami menjadi putra-putrimu yang setia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.